Sekolah swasta apakah masih menjadi anak tiri di dalam RUU Sisdiknas yang baru ini? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Sebelumnya saya perlu memberikan disclaimer kalau saya mengatakan sekolah swasta diperlakukan seperti anak tiri itu tidak berarti anak tiri ini dikaitkan dengan keluarga-keluarga yang memang memiliki anak tiri ya. Jadi ini hanya ingin menunjukkan bahwa perlakuan pemerintah terhadap penyelenggara pendidikan swasta itu memang agak berbeda. Sehingga mereka merasa seperti tidak terurus atau ditinggalkan. Di dalam RUU Sisdiknas ini, kalau kita berbicara tentang peranan sekolah swasta, peranan masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan, itu porsinya sangat sedikit sekali. Padahal dalam sejarah perkembangan bangsa, sekolah yang dikelola oleh masyarakat ini memiliki peranan yang besar, bahkan jauh sebelum negara ini lahir. Yang jadi persoalan adalah dalam RUU Sisdiknas yang sedang dirancang ini, peranan dan partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan ini sangat sedikit diatur, bahkan hanya ada dalam satu pasal. Definisi masyarakat dalam RUU ini adalah kelompok warga negara yang non-pemerintahan, jadi warga negara Indonesia yang non-pemerintahan yang mempunyai perhatian dan peranan besar di bidang pendidikan. Lalu peranannya apa saja? Peranannya ada dua, yaitu mendukung pembiayaan pendidikan, jadi masyarakat ini disuruh bayar mendukung pembiayaan pendidikan supaya berkelanjutan. Dan yang kedua, berpartisipasi atau berperanan di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Jadi RUU hanya mengatur terkait pembiayaan pendidikan dan peranan masyarakat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Jadi peranan masyarakat ini lebih pada sistem kontrol bagaimana sekolah-sekolah itu dilaksanakan. Tetapi tidak ada yang mengatur pasal-pasal tentang bagaimana posisi negara berhadapan dengan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Dan pasal tentang penyelenggaraan pendidikan itu langsung diatur melalui peraturan pemerintah pada pasal 38. Nah, menurut saya sebagai sebuah sistem pendidikan nasional ya, sebagai sebuah sistem pendidikan nasional, rancangan undang-undang harus memberi porsi juga pada peranan dan partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena itu harus ada norma-norma yang mengatur. Karena yang ada sekarang ini sama sekali tidak ada pengaturan, sehingga masyarakat hanya berperanan terlibat di dalam proses pendidikan yang sudah diselenggarakan oleh negara. Tetapi bagaimana masyarakat yang sampai saat ini sudah memiliki peranan dalam menyelenggarakan terutama, jadi penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat ini kan sangat banyak sekali yang kita sebut dengan sekolah-sekolah swasta itu bagaimana diposisikan berhadapan dengan negeri. Karena selama ini memang terus terang para penyelenggara pendidikan swasta ini banyak kurang diperhatikan, terbengkelai. Termasuk misalkan hasil dari judicial review beberapa waktu yang lalu kan menunjukkan bahwa pemerintah itu ya wajib membantu sekolah-sekolah swasta, begitu kan hasil keputusan MK itu. Ketika waktu itu di dalam Undang-Undang Sisdiknas 20 dikatakan pemerintah dapat membantu sekolah-sekolah swasta gitu atau dapat membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini kan sudah dimentahkan di MK. Tetapi mengapa justru di dalam RUU yang sekarang ini peranan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tidak ada gitu ya. Jadi tidak ada yang menjelaskan bagaimana pasal yang mengatur norma tentang peranan sekolah swasta di dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Karena sebenarnya memberikan peranan pada sekolah-sekolah swasta ini merupakan sebuah persoalan sejarah ya. Artinya kita ini memiliki kesadaran sejarah atau tidak gitu ya. Dan terhadap sejarah yang faktual di mana masyarakat sudah berperanan mendidik anak-anak Indonesia dari Indonesia sebelum merdeka sampai sekarang, itu mau diperlakukan seperti apa peranan mereka? Apakah peranan mereka akan diabaikan karena sekarang negara sudah bisa mandiri, berdiri sendiri, membangun sekolah-sekolah negeri sehingga fokusnya hanya untuk mengembangkan sekolah-sekolah negeri? Atau peranan masyarakat ini mau dibersamai sebagai perjalanan bersama sebuah bangsa yang bersama-sama mau mencerdaskan kehidupan bangsa? Karena faktanya sampai sekarang pun untuk level SMA misalkan kalau pemerintah mau melaksanakan wajib belajar 12 tahun, itu yang berperanan besar itu adalah sekolah-sekolah swasta. Maka sangat aneh bagi saya bila di dalam RUU saat ini justru peranan sekolah-sekolah swasta itu tidak diatur. Yang diatur hanya peranan masyarakat dan terutama norma yang mengatur tata kelola penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah swasta, oleh masyarakat, berhadapan dengan otoritas negara yang mengelola sekolah negeri, karena nanti akan ada relasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah dengan yayasan-yayasan, itu mau dikemanakan relasinya. Karena mau tidak mau, tidak semua sekolah swasta itu, ya kualitasnya itu ada di atas sekolah-sekolah negeri. Kalau kita perhatikan, sekolah-sekolah swasta itu ada 3 level. Yang pertama itu level sekolah swasta yang ada di atas sekolah negeri. Jadi kualitasnya bagus, sarana prasarananya lengkap, dan tentu saja berbiaya mahal. Dan masyarakat memiliki segmen untuk itu. Lalu yang kedua, sekolah swasta yang kualitasnya sejajar dengan sekolah negeri. Dari segi sarana, prasarana, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, sekolah swasta yang kualitasnya sangat jauh di bawah negeri, bahkan kesejahteraan guru itu juga sangat jauh dibandingkan dengan guru-guru di sekolah negeri. Nah, saya rasa hal yang seperti ini haruslah diatur, ditata di dalam norma-norma dalam rancangan undang-undang Sisdiknas ini. Kalau negara ini memang mau menghargai jasa-jasa warga negara dan jasa-jasa masyarakat yang sudah sejak sebelum kemerdekaan mencerdaskan kehidupan anak-anak Indonesia, dan hampir sebagian besar itu kebanyakan mereka justru melayani orang-orang yang tidak memiliki akses. Mereka ada di daerah-daerah yang terpencil yang mungkin negara tidak bisa hadir di sana. Maka pertanyaannya adalah di mana negara menempatkan peranan sekolah swasta ini dalam konteks keseluruhan sistem pendidikan nasional. Ya, kita berbicara tentang sistem pendidikan nasional dan kementerian itu kementerian yang mengatur sistem pendidikan nasional, berarti faktanya ada sekolah swasta dan sekolah negeri. Ada 3 rekomendasi yang mungkin bisa dipertimbangkan. Pertama, pemerintah mengakui koeksistensi sekolah-sekolah swasta sebagai mitra pemerintah yang mencerdaskan anak-anak Indonesia. Yang kedua, pengakuan ini diwujudkan di dalam kewajiban pemerintah untuk membina, mendampingi, dan membantu sekolah-sekolah swasta agar mereka bertumbuh, berkembang, sehingga tujuan pendidikan nasional itu dapat tercapai. Masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih cepat cerdas. Dan yang ketiga, tentu saja ini yang paling penting, pemerintah mengakui keunikan, kekhasan dari sekolah-sekolah swasta yang mencirikan bagaimana masyarakat melayani pendidikan dengan visi pendidikan, dengan nilai-nilai, dengan karisma yang berbeda-beda. Pengakuan akan keunikan sekolah swasta ini menunjukkan bahwa bangsa ini menghargai keragaman, kebinekaan, dan menghargai partisipasi masyarakat di dalam bersama-sama bertanggung jawab mencerdaskan anak-anak Indonesia. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.